Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Malam ini kita masuk pada dosa besar yang ke-72, yaitu qala al-mu'allif rahimahullah man wasama dabbatan fil wajh. Barang siapa yang memberi tanda hewan ternak di wajahnya. Taib, menandai hewan ternak di wajah ini termasuk di antara dosa besar. Dan di sebagian terjemah, kalau tidak salah disebutkan menandai dengan besi panas. Ada yang tidak dengan keterangan demikian. Di terjemahan yang lain mungkin hanya sekedar menandai. Apakah ada? Pakai besi panas. Ada yang lain? Besi panas semuanya. Allahu a'lam bissawab. Memang yang saya ketahui yang namanya al-wasm, menandai itu dengan besi panas. Jadi di bahasa Jawanya itu dinyos bagian wajahnya. Ya, bagian wajahnya. Nah, para ulama kita menjelaskan bagian wajah ini terlarang untuk diberi tanda khususnya dengan besi panas. Karena apa? Wajah adalah sesuatu yang mulia, bukan hanya bagi manusia sampai pun pada hewan ternak. Maka sesuatu yang mulia tidak pantas untuk diperlakukan ya dengan yaitu menyiksa atau dengan sesuatu yang membuatnya tersiksa. Meskipun para ulama kita membolehkan untuk menandai dengan besi panas selain di wajah, ya, sebagaimana insyaallah mungkin akan kita bawakan nanti penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, adapun menandai hewan ternak dengan selain besi panas, wallahu alam bisawab, saya tidak begitu mengetahui dalam hal ini. Apakah al-wasm itu benar-benar hanya menandai dengan besi panas, atau pokoknya menandai hewan dengan benda apapun di wajah itu tidak boleh. Jadi karena kekurang tahuan saya, maka saya tidak berani mengatakan boleh. Misalnya apa? Pakai pilox atau apa? Cat ditandai di bagian wajah. Memang kalau dilihat tidak menyakitkan seperti dengan besi panas. Cuman masalahnya ini di wajah. Dan di antara para ulama menjelaskan kenapa wajah itu dilarang untuk ditandai, karena wajah itu sesuatu yang mulia bagi makhluk hidup. Oleh karena itu lebih hati-hatinya kita tidak menandai binatang ternak dengan apapun juga di bagian apa? Wajah, terlebih dengan besi panas. Kalau dengan besi panas jelas bagaimana yang terdapat di terjemahan yang ada di hadapan kita, dan juga sebagian penjelasan para ulama menitik beratkan pada besi panas.
Adapun selain besi panas, wallahu alam bisawab, lebih baiknya dihindari apabila di wajah. Adapun selain wajah, maka dengan besi panas ataupun selain besi panas, insyaallah diperbolehkan. Taib. Hadis yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah taala an Jabirin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi himarin qad wusima fi wajhihi. Dari Jabir radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati keledai yang ditandai di bagian wajahnya. Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu alladzi wasamah. Semoga Allah melaknat orang yang menandai keledai ini di wajahnya. Akhrajahu Muslimun, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jelas ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, doa laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang melakukan hal tersebut menunjukkan itu adalah dosa besar. Nah, hadis berikutnya wa inda Abi Dawud, dan dalam riwayat Abu Dawud, faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama balagakum anni la'antu man wasamal bahimata fi wajhiha aw darabaha fi wajhiha wa naha an dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah telah sampai kepada kalian bahwasanya aku telah melaknat orang yang menandai wajah binatang ternaknya, yaitu di wajahnya, au dharabaha fi wajhiha, atau memukul binatang ternaknya di wajahnya, wa naha an dzalik, dan beliau sallallahu alaihi wasallam melarang yang demikian itu. Nah, dalam hadis ini disebutkan dua hal yang terlarang, yaitu menandai di bagian wajah dan memukul di bagian wajah. Faqauluhu, kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, maka sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ama balagakum anni la'antu, tidakkah sampai kepada kalian bahwasanya aku telah melaknat, yufhamu minhu, difahami dari hal ini, anna man lam yablughu zajru ghairu asimin, bahwa barang siapa yang belum sampai larangan ini kepadanya, dia tidak berdosa. Ya, jadi seseorang yang tidak mengetahui hadis kemudian dia melakukan sesuatu yang menyelisih hadis, maka wallahu a'lam bishawab dipahami tidak berdosa. Karena Nabi mengatakan ama balagakum, tidakkah telah sampai kepada kalian, menunjukkan kalau belum sampai ya maka diberi uzur. Kalau belum sampai hadis kepadanya tentang masalah ini, maka mendapatkan uzur, dan ini berlaku bagi segala permasalahan agama. Ya, Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang yang terjatuh pada suatu dosa dalam keadaan tidak mengetahuinya, kecuali dalam permasalahan-permasalahan yang tidak boleh tidak tahu seseorang, seperti masalah akidah. Orang tidak tahu bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, maka tentu hal ini tidak bisa diterima. Ya, tidak bisa diterima, kecuali sama sekali terputus dari komunikasi pengetahuan orang yang tinggal di pedalaman yang tidak mengerti sama sekali peradaban manusia, maka wallahu a'lam bishawab mungkin mereka bisa mendapatkan uzur. Tapi seseorang yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang beragama, yang mereka tahu berbagai macam agama, lalu mereka tidak atau mengaku tidak tahu bahwa Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah, maka ini tidak bisa diterima. Adapun dosa-dosa tertentu yang itu bukan dosa kesyirikan, bukan dosa kekufuran,
Apabila seseorang benar-benar tidak tahu, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur. Tayyib. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, wa anna man balaghahu, dan dari hadis ini diambil pelajaran bahwa siapa yang telah sampai pada dirinya wa arafa, dan telah mengetahui dosa menandai binatang ternak dengan wajah, fahuwa dakhilun fil la'nah, maka dia masuk dalam laknat tersebut. Wa kadza naqulu fi amati hadhil kabair, dan inilah yang kami ucapkan menurut Imam Az-Zahabi, maksudnya pendapat beliau yang beliau pegang dalam masalah keumuman dosa-dosa besar. Apa itu? Kalau seseorang tidak tahu bahwa itu perbuatan dosa, maka dimaafkan. Illa ma'ulima minha bil ittirari minad din, kecuali hal-hal yang diketahui secara urgen, hal yang mendasar dalam urusan agama yang tidak boleh orang tidak tahu. Ya, seperti akidah tadi, kewajiban mentauhidkan Allah, maka tidak bisa diterima orang hidup di di sekitar kita lalu merasa tidak tahu agama yang benar, kewajiban sholat dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang penting yang bisa dikatakan mustahil orang tidak tahu tentang kewajibannya. Nah jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dosa besar yang ke-72 menandai binatang ternak di bagian wajah, terutama dengan besi panas, ya. Taib. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, saya akan sedikit membawakan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bagaimana kalau menandai binatang ternak dengan besi panas tapi di selain wajah. Beliau berkata rahimahullah taala, la ba'sa bi wasmiha bin nar illa annaha la tusam fi wajhiha. Tidak mengapa menandai yaitu binatang ternak dengan api, maksudnya dengan dipanaskan, besi panas. Hanya saja tidak boleh menandai di bagian wajahnya. Bal yakunul wasmu fil adhan aw ar-raqabah aw 'ala al-arjul aw 'ala al-fakhidh aw bi ayyi makanin akhar ghairal wajh. Ya, intinya tidak mengapa menandai binatang ternak dengan besi panas, pokoknya selain di wajah, di bagian wajah. Dan wajah kita faham, tahu, yaitu apa yang ada di bagian utama dari hewan ternak. Kalau manusia yang menempel di kepala bagian depannya itu wajah, ya. Demikian pula dengan binatang-binatang yang lain. Amma wasmuha fil wajhi fala, adapun menandai hewan ternak di bagian wajahnya maka tidak boleh. Wal wasmu bi ma'nal alamah, dan yang namanya menandai itu maknanya adalah memberikan tanda. Nah jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kalau di selain wajah, menandai binatang ternak di selain bagian wajah, maka itu diperbolehkan, baik dengan besi panas maupun dengan yang lain, ya, Dan menandai hewan ini ya bisa diperlukan dalam sebagian kondisi, terutama ketika kurban, kan gitu ya. Kalau kurban biasanya pakai apa tandanya? Biasanya sih dikalungkan, ya. Dikasih apa? Pakai pelok, ya. Pakai pelok gimana hukumnya? Ya ini, kalau bisa jangan di wajah, ya. Kalau bisa jangan di wajah. Terlepas dari hampir semua terjemahan itu menerjemahkan al-wasmu itu adalah menandai dengan besi panas, ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kita beranjak pada dosa besar berikutnya, yaitu al-qimar, al-kabiratu tsalisatu was-sab'un. Dosa besar ke-73. Al-qimar, apa itu? Judi. Ya.
Dan apa judi itu? Taruhan. Apa taruhan itu? Totoan. Totoan itu apa? Definisinya bagaimana? Definisinya bagaimana? Ini penting karena kita nanti akan menentukan berbagai macam permainan. Kebanyakan itu permainan. Berbagai macam permainan, judi atau bukan dilihat dari batasan-batasannya, definisinya, pengertiannya. Apa taruhan itu? Judi balik lagi. Judi, taruhan. Yang jelas antara untung dan rugi, itu pasti. Ya kan? Tapi apa? Bagaimana? Maka wallahu a'lam bishawab, di antara definisi yang cukup mudah ya, yang bisa kita pahami dari al-qimar atau al-maisir, taruhan atau judi adalah kullu la'ibin baina mutanafisaini ala malin yujma' minhum. Nah ini, setiap permainan yang diadakan antara dua atau lebih orang atas suatu harta yang dikumpulkan. Jadi ada permainan, ada peserta, ada harta yang dikumpulkan. Ya. Wa yuwazza'u 'alal faizi minhum wa yuhramu 'alal khasir. Dan harta yang terkumpul tadi diberikan kepada yang menang, sedangkan yang kalah tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang tadi saya sampaikan, ada yang untung, ada yang rugi. Perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, untung dan rugi ditinjau dari apa? Ditinjau dari harta yang telah dikeluarkan. Ditinjau dari harta yang telah dikeluarkan. Kalau dia mengeluarkan sejumlah uang, lalu ada kemungkinan dia mendapatkan gantinya, atau dia kehilangan uangnya secara cuma-cuma, maka ini judi, taruhan. Ya. Tapi kalau dia menyerahkan uang dan pasti mendapatkan gantinya, maka ini bukan judi. Jual beli, dia ngasih uang sejumlah tertentu lalu dia dapat gantinya dengan sejumlah uang, dengan sejumlah barang tertentu, maka ini bukan judi. Nah, jadi di sini pembahasan kita dibatasi pada suatu permainan, kebanyakan suatu permainan yang terkumpul sejumlah harta di sana dari para peserta, lalu mereka mendapatkan kesempatan untuk menang sekaligus terancam rugi. Itu namanya apa? Judi. Adapun contohnya apa, Pak? Kalau zaman dulu apa? Lotre, ya. SDSB. Togel. Ya. Permainan. Apa ya, tebak-tebakan angka kan gitu ya. Berapa angka yang keluar? Sekian. Lalu ngasih uang. Sejumlah uang tertentu. Uang yang diserahkan ini ya, ada kemungkinan mendapatkan gantinya. Kalau menang, nomornya pas, dia dapat untung besar. Keluar 100.000 dapat 100 juta misalkan. Ya, atau dapat 10 juta atau dapat ya berapalah. Tapi ada kemungkinan hilang. Karena enggak menang, tidak sesuai nomornya, hilang. Maka jelas ini adalah perjudian yang diharamkan. Perjudian yang dilarang. Nah, perlombaan
yang di situ ada taruhannya. Apa misalnya lomba panco, ongkol. Peserta harus cetor uang dengan jumlah tertentu. Yang menang maka dia akan dapat yaitu uang dari lawannya. Letak kondong berapa dan lain sebagainya. Ya. Sepak bola juga bisa demikian. Semua permainan-permainan yang di situ ada unsur setoran, lalu nanti mendapatkan kesempatan untuk menang kembali atau lebih banyak dari yang disetorkan, dan juga ada kemungkinan tidak mendapatkan apa-apa, maka ini masuk judi atau taruhan. Nah sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui sekali lagi berbagai macam permainan-permainan yang ada di sekitar kita. Coba kita perhatikan dengan seksama. Adakah uang yang kita keluarkan? Adakah harta yang kita pertaruhkan? Lalu dari harta tersebut apakah kita pasti mendapat gantinya, atau ada kemungkinan untung dan ruginya? Kita tidak berbicara ridho tidak ridho di sini. Oh saya ridho kok, iya. Ya, ridho terhadap suatu kemaksiatan tidak merubah suatu hukum. Sebagaimana orang ridho saling berzina, apakah bisa menjadikan zina itu halal? Tidak. Ya, demikian pula saya ridho kok ngasih uang ke si fulan, nanti kalau menang ya sudah rezekinya, kalau enggak menang takdir. Ya sekali dua kali mungkin dia bisa ngomong gitu, tapi kalau kalah berkali-kali pasti dia ada rasa tidak enak dalam hatinya, jengkel, kok gak tahu menang gitu ya. Ini menunjukkan omong kosong orang itu ridho kalau kalah, karena dia pasti berharap menang. Nah inilah yang menjadikan judi itu apa? Dilarang. Ada ketidakjelasan. Ya. Nah, maka al-qimar atau al-maisir termasuk di antara dosa besar. Dan sekarang kita masuk di dalam dalil-dalil yang dibawakan oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Qala Allah Ta'ala berfirman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya khamr, perjudian, berhala dan mengundi nasib termasuk hal yang najis, menjijikkan di antara amalan syaitan, maka jauhilah agar kalian beruntung. Sesungguhnya syaitan menginginkan yaitu untuk menimpakan di antara kalian permusuhan dan kebencian fil khamri wal maisir, dalam khamr dan perjudian, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari salat, maka tidakkah kalian berhenti darinya? Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sisi pendalilan di dalam ayat ini yang menunjukkan khamr adalah al-maisir, judi adalah dosa besar, karena Allah mensifatinya dengan rijsun, najis, kotor. Ditambah lagi dia berdampingan dengan dosa-dosa besar yang lain, al-khamr, al-ansab, berhala, ya kesyirikan, termasuk membuat berhala meskipun tidak menyembahnya, ya, membiarkan berhala. Demikian pula al-azlam, mengundi nasib. Ini masuk sebenarnya dalam kategori judi. Ditambah lagi min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Dan Allah juga memerintahkan fajtanibuh, jauhilah.
Ya, jadi setidaknya ada 3 penegasan yang menunjukkan kalau al-qimar yaitu berjudi termasuk dosa besar. Karena Allah sifatnya dengan menjijikkan, kotor, najis, lalu termasuk amalan syaitan dan perintah untuk menjauhinya. Nah, kemudian Allah menyebutkan bahwasanya perbuatan-perbuatan ini termasuk di antara cara syaitan untuk menimpakan bagi sesama manusia permusuhan dan kebencian. Sekali lagi, orang yang merasa biasa kalau dia kalah dalam perjudian dengan alasan saya ridho, nggak masalah, kalah belum rezekinya, maka ini adalah omong kosong. Kenapa? Karena jelas-jelas Allah mengatakan setan menginginkan kebencian di antara kalian dengan al-khamrul maisir, dengan khamr dan dengan perjudian. Ya. Jadi perjudian itu di antara hal yang menjadikan sebab manusia saling bermusuhan, saling membenci. Yang menang dia beruntung, tetapi dia dibenci oleh yang kalah. Kan begitu. Belum lagi kalau ternyata ada hak-hak yang terlalaikan dari berjudi. Uang belanjaan habis dipakai judi, istri tidak dinafkahi. Ya, menimbulkan kebencian di dalam rumah tangga. Karena ada yang mengatakan judi itu candu. Sudah tahu kalah masih terus berharap. Pinternya setan seperti itu. Oh, sekali belum rezekinya, 2 kali masih ada kesempatan, sampai 100 kali. Mosok 100 kali nggak berhasil, 101 coba lagi lah. Kan harapan itu luar biasa, jemaah. Masa saya sudah sampai 100 kali judi nggak berhasil, kayaknya yang ke 101 berhasil ini. Ya, 101 kali judi nggak berhasil lagi. Itu setan pintar memainkan apa? Yaitu hati manusia, harapan. Ya, masa rugi terus? Adalah sekali-kali untung, tapi itu adalah harapan yang semu. Jika dibandingkan dengan kerugian yang didapatkan, maka jauh lebih banyak kerugian yang didapatkan. Belum lagi sekali lagi ini termasuk di antara hal yang menjadikan manusia lalai dari mengingat Allah dan dari sholat. Ya, wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Setan berusaha menghalangi kalian dari mengingat Allah. Yang diingat adalah perjudiannya. Yang diingat adalah menang atau kalahnya. Itu yang dinanti-nanti. Tayyib. Kemudian wa anzalallahu ta'ala, kata al-muallif rahimahullah Imam Az-Zahabi, dan Allah Ta'ala menurunkan ghaira ayatin fi maqti akli amwalin nasi bil batil. Allah Ta'ala menurunkan tidak hanya 1 ayat tentang kemurkaan Allah terhadap orang yang memakan harta manusia dengan cara yang batil. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini mengisyaratkan kepada kita perjudian ini termasuk di antara bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Memakan harta manusia dengan cara yang batil. Loh, bagaimana dikatakan makan harta manusia? Wong saya kalah. Ya, kamu yang kalah, tapi yang menang, apa yang dia makan? Hartamu. Ya, harta para peserta, para partisipan yang kalah. Kan begitu konsepnya. Ya, contoh sederhana, 100 orang mengumpulkan uang 10 ribuan. Ya, diadakan suatu permainan, yang menang dapat 100 ribu. Maka sudah dipastikan salah satu dari mereka untung besar, keluar 10 ribu dapat 10 kali lipatnya. Sedangkan yang lain mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jangan dilihat dari nominal, lah hilang 10 ribu gitu ya. Halah cuman 10 ribu aja. Iya,
memang 10.000. Tapi masalahnya ini sekali lagi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riba, jangan dilihat dari nominalnya cuman sekian persen. Masalahnya kita mengambil harta manusia yang sekian persen itu dengan cara yang batil. Maka orang yang menang judi, dia telah memakan harta 9 orang yang tadi dengan cara yang batil. Kecuali dia jualan. Ada barang yang dijual, lalu dia ambil harta orang, lalu dia serahkan barang dagangan. Ini jual beli atas dasar saling ridho. Tapi kalau dia hanya mengambil uang karena menang dalam suatu perlombaan, dalam suatu permainan, dan orang-orang yang kalah mereka kehilangan hartanya, maka inilah judi yang diharamkan. Ya. Jadi masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, perjudian termasuk di antara bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Taib. Kemudian waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala li sahibihi ta'ala uqamirka falyatasaddaq, muttafaqun alaih. Barang siapa yang berkata kepada kawannya, mari ya kita taruhan, aku akan bertaruh denganmu, falyatasaddaq, maka hendaknya dia bersedekah. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Taib. Imam Az-Zahabi mengatakan di sini, fa idza kana mujarradul qawli ma'siyatan mujibatan lis-sadaqatil mukaffirah, apabila sekedar berbicara, mengajak, ini adalah suatu maksiat yang mengharuskan sedekah sebagai penebusnya. Perhatikan di sini Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man qala li sahibi, siapa yang berkata, mengajak temannya, mari kita taruhan. Belum taruhan, baru ngajak saja, maka hukumannya hendaknya dia bersedekah. Kafarahnya hendaknya dia bersedekah. Nah, Imam Az-Zahabi mengatakan jika mengajak saja, baru berbicara, baru mengusulkan, baru berinisiatif, itu sudah dianggap maksiat karena harus membayar kafarah dengan sedekah. Fama dhannuka bil fi'li, maka bagaimana menurut Anda ketika itu sudah terjadi, ketika sudah benar-benar terjadi perjudian tersebut, taruhan tersebut, wa huwa dakhilun fi aklil mali bil batil, maka dia masuk ke dalam masalah memakan harta manusia dengan cara yang batil. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi perjudian ini diharamkan dengan 3 sisi yang tadi kita sebutkan, disebutkan di dalam surat Ali Imran Al-Maidah ayat 90-91. Ditambah lagi ini termasuk di antara cara memakan harta manusia dengan cara yang batil, dan sesuatu yang tumbuh dari yang haram, maka an-nar aula bih, neraka lebih pantas baginya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sangat disayangkan sekali lagi perjudian itu merajalela di sekitar kita. Ya. Apa yang tadi kita sampaikan semacam apa tadi itu? Undian, lotre, SDSB atau tokil dan sebagainya, itu kebanyakan manusia menyadari itu adalah judi. Tapi ada sebagian permainan, sebagian ya uji ketangkasan atau semisalnya yang tidak disadari atau tidak diketahui oleh kebanyakan manusia bahwa itu adalah perjudian. Ya, di antara contoh real yang ada di sekitar kita, permainan kotak yang di situ ada bonekanya. Ya, kan hanya permainan, ya memang yang namanya judi itu permainan, bukan jualan. Kalau jualan itu pilih barang, cocok harganya, bayar, dapat. Tapi ini kan tidak seperti itu. Membeli koin,
lalu memasukkan koin dengan nilai yang telah disepakati, kemudian dia mendapatkan kesempatan adu ketangkasan untuk mengambil boneka dari dalam box kotak tersebut. Ada kemungkinan untung, dia keluar cuman 10.000 misalkan untuk dapat koin, dia dapat boneka seharga 50.000, tapi ada kemungkinan rugi. Dan yang banyak rugi atau untungnya? Tentu ruginya, karena bandar nggak pernah kalah. Kan itu sudah menjadi satu hal yang umum ya, bandar nggak pernah kalah. Ya, dia mungkin kehilangan sedikit harta karena orang-orang yang menang, tapi yang kalah lebih banyak. Yang kalah lebih banyak. Kenapa ya? Tadi kembali lagi harapan yang dimunculkan oleh syaitan. Belum berhasil, coba lagi. Terus sampai dia kehabisan uang. Kehabisan uang pun belum kapok biasanya. Ini saya sudah sejauh ini nih. Saya sudah berusaha sejauh ini, sudah habis banyak. Tanggung, pinjam uang temannya. Ya, masih belum berhasil, terus seperti itu. Betapa banyak kerugian yang didapatkan dari perjudian. Ya, contoh lagi. Meskipun sebagian orang mungkin tidak tahu apa itu memancing di kolam ikan. Memancing di kolam ikan. Dengan jumlah uang tertentu dia membayar tiket, lalu dia berkesempatan memancing sepuasnya, maka di situ ada kemungkinan untung dan rugi. Kasih uang 100.000, kalau dia ahli memancing dan dia mendapatkan ikan yang banyak 10 kilo misalkan, maka dia untung. Tapi kalau dia nggak dapat atau sedikit dapatnya, maka dia rugi. Dan yang untung siapa? Untung besar ya kembali ke bandarnya tadi. Nah, ini hal-hal yang kebanyakan manusia tidak tahu bahwa ini adalah perjudian. Sekali lagi, ada uang yang diserahkan, lalu tidak jelas dari uang itu dia mendapatkan apa, mendapatkan keuntungan atau kerugian. Disitulah judi. Nah, silakan kita terapkan ini kepada segala macam permainan yang ada di sekitar kita, karena tidak hanya dua ini saja yang ada, mungkin banyak yang tidak kita ketahui, tapi ternyata ini masuk dalam unsur judi. Dan yang paling banyak memang dalam masalah perlombaan jemaah. Dalam masalah perlombaan, ya, adu ketangkasan, setor uang dalam jumlah tertentu, lalu nanti uang yang dikumpulkan itu akan dibelikan hadiah, dan hadiah ini akan diberikan kepada pemenang kalau itu perlombaan. Tapi ada kalanya bukan perlombaan, ya, apa itu? Ya dengan adanya kupon. Dan ini marak, apalagi sebentar lagi, ya, sebentar lagi, ya. Jadi beli kupon, wajib beli kupon, lalu nanti diundi. Bagaimana caranya supaya boleh? Nah, ini hal yang menarik. Kita sudah tahu hukumnya, lalu gimana supaya boleh? Wallahu a'lam bishawab. Jangan ada pembayaran sama sekali, dan hadiah 100% dari sponsor, insya Allah boleh. Ya, untuk menyemarakkan acara tertentu, ayo kita bagi-bagi hadiah. Gimana caranya? Cari sponsor, datang kepada muhsinin, ya, lalu dibelikan hadiah-hadiah. Nah, untuk peserta diberikan nomor secara gratis, nanti diundi. Loh, apa tidak sama saja? Beda. Bedanya apa? Dia tidak ada kerugian sama sekali. Loh, kalau nggak dapat, ya nggak dapat berarti memang ya belum rezekinya. Tapi kan dia tidak mengeluarkan apa-apa. Ya, kalau cuman sekian kembali lagi, cuman sekian, tapi kalau itu diharamkan, ya tetap saja dosa. Jangan dilihat dari nominalnya, dilihat dari bentuknya, apakah ini termasuk hal yang dilarang dalam agama. Kalau iya maka tinggalkan.
Dan sekali lagi ada solusi kalau kita mau berbenah, ya, ada solusi. Dan insya Allah ini solusi yang sangat mudah jika memang mau berbenah. Nah, jadi dari sini yang dapat hadiah ya alhamdulillah rezekinya dia, karena dia tidak mengeluarkan apa-apa dapat hadiah. Dan yang tidak dapat hadiah dia tidak rugi apa-apa. Tidak ada sedikit pun harta yang dikeluarkan. Sama seperti orang memberi, diberikan kepada siapapun, itu haknya. Yang tidak diberi ya jangan merasa sakit hati. Ya, hadiah itu seperti itu. Orang mau memberi hadiah kepada siapapun, kepada orang manapun, itu haknya. Yang diberi ya bersyukur, berterima kasih. Yang tidak mendapatkan ya jangan bersedih. Karena tidak ada hak yang harus ditunaikan pada dirinya. Beda dengan mengeluarkan sejumlah harta. Ini harus ada kejelasannya. Kecuali dia niat sedekah. Dan gak mungkin judi niatnya sedekah. Judi itu niatnya pengen dapat untung. Tapi saya anggap sedekah lah, ya gak bisa. Ya, tidak bisa. Nah, oleh karena itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita untuk mengetahui permainan-permainan di sekitar kita, karena ini menyangkut apa yang kita makan, apa yang masuk ke dalam diri kita. Ya, kalau kita yang menjadi pihak penyelenggara, adapun kalau kita termasuk orang yang kalah gitu ya, ya kita telah memberikan kesempatan orang lain untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan kita turut menyemarakkan sesuatu yang dilarang di dalam agama. Dan tentu ini masuk dalam bab ta'awun 'alal itsmi wal udwan yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, masuk Isya. Fadhal adzan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Dosa besar yang ke-74 ya. Dosa besar yang ke-74 yaitu al-ilhad fil haram. Berbuat kerusakan atau kemaksiatan di tanah haram. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, fadhal silakan. Lihat dulu ya. Gini Ustaz, karena pernah di satu sekolah beberapa anak menempati posisi saat itu merupakan siswa kepala sekolah sebagai siswaan dan anak menangani beberapa perlombaan. Nah, anak menyampaikan ke kepala sekolah saat itu bahwa yang anak pakai perlombaan semacam ini tentunya jadi anak konfirmasi ke panitia pada saat mengantar undangan semua kebanyakan belum dapat sponsor. Jadi yang digunakan adalah pendanaan dari negara. Anak menyampaikan kebanyakan yang diperlombakan di sana di bidang olahraga, terutama bidang karya ilmiah. Nah, anak berusaha untuk menyampaikan edukasi ini ke kepala sekolah, tapi yang anak ingin kok jadi menyikapinya kepala sekolah aneh, karena ini sudah sebuah kelaziman di sekolah. Nah, akhirnya yang jadi masalah adalah terbangunlah perspektif bahwa hampir semua perlombaan yang anak anggap di kepala sekolah yang anak ini judi. Jadi kiranya anak saat itu menyampaikan tidak bisa diterima. Bahkan yang paling anak khawatirkan dan mengeman itu yang bikin perlombaan juga dari kedinasan dari Ya. pemerintah. Pertanyaannya? Ya, pertanyaan adalah bagaimana cara kita menyikapi agar kita tetap bisa legowo dalam arti banyak hal tugas dan kewajiban seseorang, tapi itu nggak cuma perlombaan. Ya. Tayyib. Ada dua kan. Nah, Satu lagi, anak pernah secara refleks itu punya kucing kemudian pipis sembarangan. Refleks anak mukul. wajahnya. Nah itu anak kadang kepala atau wajah anak kurang banyak. Apakah kepala juga bagian dari wajah? Ya. Seperti hal-hal yang termasuk dalam dosa. Tayyib. Jadi pertanyaan pertama, ada di suatu instansi, suatu acara yang di situ ada unsur judi, taruhan. Lalu kita sebagai seorang yang ada di sana memberikan saran dan masukan dan intinya tidak diterima. Lalu bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Bagaimana agar kita legowo ya katakanlah? Maka wallahu a'lam bishawab, apa yang dilakukan sudah cukup. Karena kita insya Allah termasuk di antara mengamalkan hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubah dengan tangannya. Ini bagi orang yang memiliki kebijakan dan kewenangan. Adapun kita yang hanya bisa memberi masukan, saran, fabilisani, rubah dengan lisan, sampaikan, dan itu sudah cukup ya. Dan bagaimana supaya kita legowo? Ya ini hal yang menjadi sunnatullah. Tidak semua kebaikan yang kita sampaikan diterima. Adapun ketika dikatakan ini sudah menjadi hal yang lazim, ini sudah menjadi hal yang umum. Kok bisa dikatakan judi dan lain sebagainya? Maka sekali lagi yang kita lihat bukan keumuman manusia. Justru Allah berfirman,
Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabili. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Dan kita ingat betul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing. Ini kok dikatakan judi? Ya, asing memang. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali asing. Ini yang kita jumpai. Orang kaget ketika dikatakan, loh ini kan hal yang sudah biasa dilakukan, kok dikatakan judi? Dari mana? Ya, siapa yang ngajari? Nah, jadi kita kalau sudah mengetahui hadis-hadis tentang keutamaan berpegang teguh dengan agama, berpegang teguh dengan sunnah, ya harusnya lebih legowo. Ya sudah, kita sudah sampaikan, dan kita ya berusaha tidak terlibat dalam masalah itu. Insya Allah sudah cukup. Adapun tugas kita yang lain, yang kita mendapatkan penghasilan dari yang lain, maka tidak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, memukul kepala hewan karena ketidaksengajaan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak sengaja, ya Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami karena kami lupa atau kami keliru, tidak sengaja. Ya. Jadi kalau memang benar-benar refleks tidak sengaja dan kita menyesal telah memukul wajah ataupun kepala dari hewan kita, ya semoga ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mancing Ustaz. Karena pernah ikut mancing, insya Allah bayar tiket. Kalau dapat ikannya ada beli ikan, tapi dikumpulkan. Nanti kalau pulang, timbang ayam. Bayar tiket. Insya Allah bayar tiket, insya Allah. Anak lupa jual, tapi yang pasti ikannya dapat itu tidak boleh dikembalikan, Ustaz. Taib, bayar tiket ini untuk apa? Maksudnya ke tempat mancing itu mungkin, Ustaz. Nah, anggaplah ada fasilitas yang bisa didapatkan, mungkin ya pemandangan atau tempat duduk yang nyaman, kemudian toilet, seperti masuk ke wahana gitu ya, masuk ke wahana, dan itu ya fasilitas yang didapatkan. Kemudian memancing, kalau dapat tidak boleh dikembalikan, ya. Dan ketika nanti sudah dikumpulkan semua ikannya, ditimbang lalu dibayar sesuai dengan harga yang ditetapkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang saya pahami ini bukan judi. Loh, tapi nggak boleh dikembalikan. Ya, karena ada kekhawatiran kalau ikan itu dipancing lalu dikembalikan, ya bisa mati. Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami ini bukan judi, ya. Karena uang yang kita berikan tiket itu bukan untuk ikan, tapi untuk masuk ke dalam wahana bahasa kita, ya, fasilitas yang akan diberikan. Adapun ikan ini pembayarannya tersendiri. Kalau nggak dapat ya nggak bayar, gitu kan ya? Kalau nggak dapat ikan nggak bayar kan? Ya, taib. Di sini ada pertanyaan, izin bertanya, di keluarga suami anak ada acara kumpul keluarga rutin tiap 2 bulan sekali. Di setiap acara tersebut ada yang jual kupon untuk dibeli dan nantinya diundi. Ana tahu bahwasanya itu termasuk bagian dari permainan judi. Karena dari 50 kupon yang terjual hanya 10 orang yang dapat hadiah. Maka bagaimana caranya agar tidak tergolong hal tersebut? Apakah Anda harus menyumbang 40 hadiah sisanya agar semuanya dapat? Sebentar. 50 kupon yang terjual, yang dapat hadiah 10 orang. Gimana? Iya itu. Cuman masalahnya begini, ada uang yang dipakai untuk membeli kupon, gitu ya, membeli kupon. Lalu masalahnya hadiah ini kan bermacam-macam. Hadiah ini kan bermacam-macam. Itu yang jadi masalah. Kalaupun dari sisi semua dapat hadiah, mungkin
tidak masalah. Tapi hadiahnya apa? Saya beli kupon 10.000 dapat hadiah motor. Saya dapat kupon 10.000 dapat hadiah kulkas. Saya dapat kupon 10.000 dapat hadiah alat tulis. Ya. Nah, di situ ada perbedaan tingkatan hadiah dengan nilai yang sama, dengan nominal yang sama yang dikeluarkan. Ini yang jadi masalah. Jadi ini tidak bisa ditutupi dengan istilahnya apa ya, menyumbang 40 hadiah sisa, kecuali semua disamakan. Wallahu a'lam bishawab. Semua hadiahnya motor. Kuponnya cuma 100.000 harganya. Silakan. Jadi setiap orang yang mengeluarkan 100.000 dapat motor. Semua lo ya. Ya. Tapi kalau yang lain hadiahnya besar, ya ini 40, nutupi 40 hadiah apa? Hadiah snack aja wis, ya sama saja. Ada orang yang mengeluarkan 10.000 dapat cuman snack, ada yang mengeluarkan 10.000 dapat HP, ada ketimpangan, ada ketidakjelasan. Padahal uang yang dikeluarkan sama. Kecuali mereka sama-sama tidak membayar, nggak ada kerugian sama sekali. Yang ini dapat kulkas, yang dapat motor, tidak membayar, tidak ada rugi. Masalahnya ini bayar, beli kupon dapat hadiahnya tidak sama, meskipun semua dapat hadiah. Wallahu alam termasuk perjudian. Ya, jadi solusinya 100% sponsor. Sudah itu saja. Dan jangan ada apa? Pembayaran sama sekali. Wallahu alam bishawab. Terakhir mungkin. Taib. Jadi kita membeli koin, tiket murni untuk permainan, ya kan? Murni untuk permainan. Dapat apa? Ya bisa ngelempar bola karena ada permainan di situ. Kalau kita mengabaikan kupon yang keluar, maka wallahu a'lam bishawab, insyaallah tidak mengapa. Ya. Insyaallah tidak mengapa. Jadi kita hanya istilahnya membeli tiket untuk bermain saja. Sedangkan kuponnya kita abaikan, Allah a'lam bishawab, insyaallah tidak mengapa. Ini seperti itu ya. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ada ternyata. Bagaimana jika hadiah diberikan perusahaan kepada karyawan tapi dengan cara diundi? Tidak mengapa. Asalkan karyawan tidak dipungut sedikit pun nominal, ya. Potong gaji enggak boleh. Potong gaji, kalau cuma 10.000, ya 10.000 kali 1.000 karyawan. Nilainya besar ya. Jadi tidak boleh kalau ada pungutan sedikit pun. Tapi kalau tidak ada pungutan, tidak ada potongan, karyawan memberikan hadiah cuma-cuma kepada karyawan terpilih, maka tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.